Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar materi ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat, dapat diterima dengan baik ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja materi kita pada hari ini yaitu mat tobi'i. Kita belajar tentang ilmu tajwid. Jadi materi kali ini peserta didik mempelajari ilmu tajwid khususnya kelas 8 semester 1. Ilmu tajwid mat. Setelah belajar ilmu tajwid ini, diharapkan kalian dapat mengetahui arti contoh-contoh mat tobi'i. Berikutnya kita akan melihat apa itu mat tobi'i. Jadi mat tobi'i ini mempunyai pengertian. Dia disebut mat tobi'i apabila terdapat harokat fathah yang diikuti oleh alif. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu yaitu diikuti ya sukun. Kemudian sebelum ya sukun itu ada huruf yang bertanda kasro atau bergaris bawah. Kemudian ciri ketiga yaitu ada tanda doma yang diikuti oleh waw sukun. Cara membacanya apabila ketemu dengan ciri mat tobi'i ini adalah dibaca panjang satu alif atau 2 harakat. Berikutnya kita akan mengetahui tentang macam-macam mat tobi'i. Mat tobi'i itu ada 4 bagian. Yang pertama mat wajib muttasil. Apa itu mat wajib muttasil? Dia disebut sebagai mat wajib muttasil apabila terdapat mat tobi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Kemudian mat jaiz munfasil. Apabila terdapat mat tobi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Kemudian mat arid disebut mat arid apabila terdapat mat tobi'i diikuti waqaf atau tanda berhenti. Kemudian mat iwad disebut mat iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf kita akan melihat pada akhir kalimat. Contoh-contoh dari kedua materi ini atau dari contoh yang pertama adalah mat wajib khususnya mat wajib muttasil. Contohnya misalnya jaiz munfasil mereka sebenarnya sama tapi cuman perbedaannya adalah huruf hamzah. Yang mana yang disebut dengan ketika berada di mat tobi'i itu adalah huruf tandanya ada di atas seperti misalnya, sedangkan mat jaiz terletak pada huruf jim, huruf hamzahnya berubah menjadi setelah jim itu ada huruf alif. Tidak. Nah, huruf alif itu ruangan kemudian sebelum huruf alif itu ada tanda fathah. Kita akan lihat contohnya untuk lebih huruf yang bertanda fathah atau huruf yang bergaris atas itu adalah huruf jim. Nah, itulah yang disebut dengan mat tobi'i. Kemudian ada tanda di atasnya. Yang disebut dengan mat wajib muttasil adalah itu huruf hamzah yang ada di depan mat tobi'i itu. Iza jaa itu yang disebut dengan mat wajib muttasil. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif dan 6 harkat. Seperti misalnya iza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian contoh kedua yaitu mat jaiz munfasil. Nah, mat jaiz munfasil yang saya jelaskan tadi ada perbedaannya yaitu di huruf hamzah. Sedangkan pada mat jaiz munfasil huruf hamzahnya berubah menjadi huruf alif. Terletak di mana? Terletak di alif yang ada kata an, wala an. Mat tobi'inya terletak pada huruf lam. Di atas ada tanda mat tobi'i. Alif yang antara alif dengan nun itulah yang disebut dengan mat jaiz munfasil. Alifnya itu an. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif 2 harkat, 2 alif 4 harkat atau 2,5 alif atau 5 harkat. Jadi lebih panjang dari yang sebelumnya. Kemudian mat arid. Mat arid ini dia merupakan salah satu huruf yang berada di
dia berhenti di akhir kalimat. Dan ciri-cirinya sebelum huruf berhenti itu ada tanda mad tobi'i. Kebetulan tanda di sini adalah huruf ya sukun yang didahului huruf yang bergaris kasro atau bergaris bawah. Contohnya adalah nasta'inu. Itu kalau baca sebenarnya. Tapi kalau baca di dalam mad tobi'i, mad arid bukan nasta'inu tapi nasta'in. Huruf akhir yang ada mad tobi'inya itu diwakofkan alias diberhentikan, tidak dibaca. Saya ulang kembali cara membacanya. Nasta'in. Jadi kalau Anda membaca surah Al-Quran yang berada di dalam akhir kalimat ada mad tobi'inya, maka tidak usah dibaca di akhir kalimatnya. Cukup dengan diwakofkan. Contoh sekali lagi, seharusnya tulisannya adalah bacaannya nasta'inu, tapi dibaca nasta'in. Nu-nya itu yang diwakafkan ya. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif 2 harkat atau 2 alif 4 harkat atau 3 alif 3 harkat atau 6 harkat. Kemudian mad iwad. Mad iwad ini merupakan salah satu hurufnya yang berada di akhir kalimat itu bertanda tanwin. Tanwin itu terbagi 3 tandanya, ada fathatain, ada dommatain, dan ada kasrotain. Kebetulan pada mad iwad ini bertanda huruf akhirnya bertanda huruf fathatain. Jadi huruf yang bertanda fathatain itu diwakofkan membacanya atau diberhentikan. Contoh kita baca ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra, bukan yusron tetapi yusro karena tanwinnya sudah di mad iwadkan. Cara membacanya panjang 1 alif. Jadi sekali lagi membacanya ma'al usri yusra, bukan ma'al usri yusron. Salah ya. Baiklah, berikutnya anak-anakku sekalian, napas sebentar. Kemudian setelah kita mempelajari tentang mad tobi'i tadi, maka untuk menguji kompetensi kalian semua apakah sudah paham dan mengerti, mari silakan kerjakan tugas. Tugas yang pertama, tuliskan 5 contoh bacaan mad wajib muttasil yang ada di dalam Al-Quran. Silakan dicari. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 contoh bacaan mad jais munfasil. Yang ketiga, tuliskan 5 contoh bacaan mad arid. Yang keempat, tuliskan 5 contoh bacaan mad iwad. Yang kelima, apa manfaat belajar ilmu tajwid? Itu saja yang dapat Bapak sampaikan materi pada hari ini. Saya akhiri. Tapi sebelumnya kita akhiri pelajaran